Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqamah Bedano, mahasiswi semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan teknik analisis materi mengenai teknik analisis data dalam etnografi. Oke, baik, kita masuk pada materinya, yaitu teknik analisis data dalam metode etnografi. Yang pertama, kita perlu memahami apa itu etnografi, yaitu etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang mendalam, bertujuan untuk memahami suatu kelompok masyarakat dari sudut pandang mereka sendiri. Pendekatan ini melibatkan peneliti dalam kehidupan sehari-hari partisipan, memungkinkan pengamatan langsung dan interaksi yang kaya. Etnografi bukan hanya tentang pengumpulan data, tetapi juga tentang merasakan dan memahami makna di balik tindakan dan keyakinan tersebut. Yang kedua yaitu pengumpulan data dalam etnografi. Proses pengumpulan data dalam etnografi bersifat fleksibel dan berkelanjutan. Observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen adalah teknik utama. Peneliti mencatat pengamatan secara rinci, merekam percakapan, dan mengumpulkan efektivitas budaya. Penting untuk menciptakan hubungan kepercayaan dengan partisipan agar data yang diperoleh akurat dan mendalam. Yang ketiga yaitu analisis domain atau mengidentifikasi kategori budaya. Analisis domain adalah langkah awal dalam analisis data etnografi. Ini melibatkan pengidentifikasian kategori-kategori budaya yang relevan dengan penelitian. Peneliti mencari pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Contohnya, dalam penelitian tentang pasar tradisional, domain dapat mencangkup interaksi pedagang pembeli dan atau jenis barang dagangan. Yang keempat yaitu analisis taksonomi, menyusun sistematis klasifikasi. Setelah domain diidentifikasi, analisis taksonomi menyusun kategori-kategori tersebut ke dalam sistem klasifikasi yang lebih terstruktur.
Ini membantu elemen budaya, contohnya ini membantu peneliti memahami hubungan antara berbagai elemen budaya. Contohnya, mengklasifikasikan jenis barang dagangan berdasarkan kategori seperti makanan segar atau kerajinan tangan. Yang keenam yaitu analisis komponensial atau memahami perbedaan. Analisis komponensial berfokus pada pengidentifikasian atribut-atribut yang membedakan antara kategori-kategori budaya. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dan variasi dalam budaya yang diteliti. Contohnya, membandingkan perbedaan antara interaksi pedagang pembeli di pagi dan siang hari. Yang ketujuh yaitu analisis tema kultural atau menemukan tema yang mendasari. Langkah ini melibatkan pengidentifikasian tema-tema yang mendasari budaya yang diteliti. Tema-tema ini mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik mendalam. Contohnya tema gotong royong atau kekeluargaan mungkin muncul dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang kedelapan yaitu interpretasi data atau penelitian. Interpretasi adalah proses memberikan makna pada data yang telah dianalisis. Peneliti harus berhati-hati untuk menghindari bias pribadi dan memastikan bahwa interpretasi didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Penting untuk mempertimbangkan konteks dan perspektif partisipan dalam interpretasi. Yang kesembilan yaitu penulisan laporan etnografi. Penyampaian temuan. Laporan etnografi harus ditulis dengan gaya deskriptif dan naratif, memungkinkan pembaca untuk merasakan pengalaman langsung dari budaya yang diteliti. Harus menyertakan kutipan langsung dari partisipan dan deskripsi rinci tentang pengamatan. Yang kesembilan yaitu etika dalam etnografi. Penelitian etnografi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, informed consent, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak partisipan adalah hal yang sangat penting. Peneliti harus menyadari dampaknya terhadap komunitas yang diteliti. Yang ke-10 yaitu refleksivitas dalam etnografi. Refleksivitas adalah proses di mana peneliti menyadari dan merefleksikan posisi dan pengaruh mereka dalam proses penelitian. Peneliti harus menyadari bagaimana latar belakang pengalaman dan bias mereka dapat mempengaruhi pengumpulan analisis data. Dengan bersikap reflektif, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian etnografi. Konsep dasar dalam etnografi yaitu etnografi bertujuan untuk memahami pandangan hidup, nilai-nilai, dan praktik budaya suatu kelompok dari sudut pandang mereka sendiri. Yang kedua, analisis data etnografi bersifat interaktif, artinya proses pengumpulan dan analisis data berlangsung secara bersamaan dan berulang. Yang ketiga, peneliti etnografi menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Yang keempat, selanjutnya yaitu tahapan analisis data etnografi. Yang pertama, secara umum, tahapan analisis data etnografi meliputi yang pertama, deskripsi.
Tahap awal ini melibatkan pencatatan rinci dan mendalam mengenai apa yang diamati dan didengar oleh peneliti. Yang kedua yaitu catatan lapangan menjadi sumber utama dalam tahapan ini. Yang ketiga yaitu analisis. Data yang terkumpul diorganisasikan, dikategorikan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul. Beberapa teknik analisis yang umum digunakan meliputi pertama yaitu analisis domain, di mana mengidentifikasikan kategori-kategori budaya yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua yaitu analisis taksonomi, di mana mengembangkan sistem klasifikasi untuk mengorganisasikan domain-domain budaya. Yang ketiga yaitu analisis komponen, di mana mengidentifikasi atribut-atribut yang membedakan antara kategori budaya. Yang kelima yaitu analisis tema, mencari tema-tema yang lebih luas dan mendalam yang merangkum makna dari data tersebut. Yang keenam yaitu interpretasi, peneliti menafsirkan makna dari pola-pola dan tema-tema yang telah diidentifikasi dalam konteks budaya yang lebih luas. Interpretasi ini harus didukung oleh data yang kuat dan relevan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penting dalam menganalisis data etnografi. Yang pertama yaitu perspektif emik, memahami makna dari sudut pandang partisipan. Yang kedua yaitu holistik, di mana memperhatikan konteks budaya secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu refleksivitas, di mana menyadari dan mempertimbangkan peran peneliti dalam proses penelitian. Jadi kesimpulannya yaitu analisis data etnografi adalah proses yang dinamis dan fleksibel yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai budaya dan perilaku manusia. Konsep dasar dalam etnografi yaitu etnografi bertujuan untuk memahami pandangan hidup, nilai-nilai, dan praktik budaya suatu kelompok dari sudut pandang mereka sendiri. Yang kedua, analisis data etnografi bersifat interaktif, artinya proses pengumpulan dan analisis data berlangsung secara bersamaan dan berulang. Yang ketiga, peneliti etnografi menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Yang keempat, selanjutnya yaitu tahapan analisis data etnografi. Yang pertama, secara umum, tahapan analisis data etnografi meliputi yang pertama, deskripsi. Tahap awal ini melibatkan pencatatan rinci dan mendalam mengenai apa yang diamati dan didengar oleh peneliti. Yang kedua yaitu catatan lapangan menjadi sumber utama dalam tahapan ini. Yang ketiga yaitu analisis. Data yang terkumpul diorganisasikan, dikategorikan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul. Beberapa teknik analisis yang umum digunakan meliputi pertama yaitu analisis domain,
di mana mengidentifikasikan kategori-kategori budaya yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua yaitu analisis taksonomi, di mana mengembangkan sistem klasifikasi untuk mengorganisasikan domain-domain budaya. Yang ketiga yaitu analisis komponen, di mana mengidentifikasi atribut-atribut yang membedakan antara kategori budaya. Yang kelima yaitu analisis tema, mencari tema-tema yang lebih luas dan mendalam yang merangkum makna dari data tersebut. Yang keenam yaitu interpretasi, peneliti menafsirkan makna dari pola-pola dan tema-tema yang telah diidentifikasi dalam konteks budaya yang lebih luas. Interpretasi ini harus didukung oleh data yang kuat dan relevan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penting dalam menganalisis data etnografi. Yang pertama yaitu perspektif emik, memahami makna dari sudut pandang partisipan. Yang kedua yaitu holistik, di mana memperhatikan konteks budaya secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu refleksivitas, di mana menyadari dan mempertimbangkan peran peneliti dalam proses penelitian. Jadi kesimpulannya yaitu analisis data etnografi adalah proses yang dinamis dan fleksibel yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai budaya dan perilaku manusia. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.